Selamat datang di video kali ini. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendiversifikasikan risiko, baik itu untuk seorang trader saham ataupun investor saham. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk dalam dunia pasar modal, tepatnya dunia saham, Anda harus menentukan berapa sih risiko yang Anda mau ambil dalam hal apakah dana yang Anda punya Anda alokasikan ke hanya satu saham ataupun Anda bagi-bagi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam dunia trading saham, misalnya Anda adalah seorang trader, saran saya adalah tidak boleh all in gitu ya. Jadi jangan menaruh semua uang ya pada satu saham. Karena yang pertama kita nggak bisa menggerakkan harga saham sesuai dengan keinginan kita. Yang kedua adalah resiko. Jadi resiko ini perlu dipertimbangkan. Jadi kalau misalnya contoh Anda kira banknya BBNI ini bagus, contoh lihat Anda beli di awal tahun ataupun Anda beli di bulan November tahun 2019, ini kebetulan karena ada COVID dia turun. Ya, dia turun dan sampai hari ini harganya masih belum balik ke angka 8.000. Masih berada di bawah harga support yaitu di 6.700. Jadi kalau misalnya Anda masukin seluruh dana Anda, contohnya 100 juta, maka sampai hari ini kemungkinan Anda masih minus. Contoh Anda beli di tengah-tengah sini, Anda masih minus 13%. Gitu ya. Kalau misalnya Anda nggak pasang stop loss, Anda yang awalnya pengen trader, ya pengen jadi trader karena jatuhnya terlalu tajam dan uang yang Anda letakkan 100 juta cukup banyak. Kalau Anda cut loss itu Anda merasa sayang banget uang Anda gitu ya, 67 juta 60 ya hampir lah ya, turun ke sini 50 juta lah ya, 50 juta hangus, Anda hold. Jadi yang Anda berevolusi dari awalnya trader, lama-lama Anda berubah jadi investor gitu. Anda average down terus selama 1 tahun. Dan sampai sekarang harganya belum balik ke angka sekitar 7.500 sampai 8.000. Jadi kalau misalnya Anda all in, ya resikonya begitu. Keuntungan all in adalah kalau misalnya satu saham naik 8 atau 10%, Anda akan langsung untung 8 sampai 10 juta untuk satu saham. Dibanding kalau misalnya Anda diversifikasi, tentu untuk saham-saham yang Anda diversifikasi kalau naiknya tidak sama, misalnya saham A naik 10%, saham B naik 3%, saham C minus 4%. Maka di total-total, hasil yang akan Anda dapatkan akan jauh sekali bedanya dengan hasil yang Anda dapatkan dengan cara all in. Tapi ada resiko yang harus Anda tanggung. Nah, kalau misalnya Anda diversifikasi, namanya diversifikasi itu bukan Anda sembarang beli untuk contoh 100 juta Anda bagi ke 4 saham gitu ya. 25 juta, 25 juta, 25 juta. Jadi bukan berarti seperti itu gampangnya gitu ya. Memang teorinya memang Anda bagi, tapi porsinya itu tergantung Anda ya. Bisa di saham A 50%, saham B 30%, saham C dan D masing-masing 10%. Jadi dalam hal diversifikasi, banyak yang ngajarin kalau diversifikasi itu jangan diversifikasi pada sektor yang sama. Contoh ini Bank BNI, Anda diversifikasi, tapi Anda diversifikasinya pada sektor keuangan semua. Anda beli BCA, Mandiri, BRI, BNI, ya. Itu juga tidak tepat gitu ya. Bukan tidak benar. Benar nggak benar, preferensi masing-masing. Cuman yang mau saya sampaikan itu kurang tepat. Karena apa? Karena kalau misalnya sektor keuangan lagi ada masalah, semua sektor keuangan, baik itu BCA, Mandiri, BRI, ataupun BNI, sama-sama akan turun. Jadi akan lebih baik kalau misalnya yang pertama, Anda diversifikasi dalam hal sektor. Jadi Anda bisa beli sektor keuangan, ya, perbankan, Anda bisa beli contoh BNI, dan satu lagi contoh Anda beli Mandiri, ya. Lalu mungkin Anda 2 saham lagi Anda ngambil sektornya peternakan, mungkin Cepin, yang satu lagi mungkin sektor pertambangan, contoh PTBA, ya. Jadi ada turunannya lagi. Setelah Anda beli sektor-sektor itu, ya masing-masing sektor ada posisi seperti layer pertama, layer kedua, layer ketiga.
Layer pertama itu biasanya orang sebut sebagai blue chip. Ya, sebenarnya blue chip itu kalau Anda cari artian blue chip itu sebenarnya nggak ada sih. Saham-saham apa yang boleh dikatakan blue chip? Apakah BCA itu blue chip? Lalu apakah TPIA itu blue chip? Jadi arti dari blue chip itu sebenarnya pada dasarnya itu nggak ada. Blue chip itu seperti reputasi yang diberikan oleh pelaku di pasar modal kepada emiten tersebut, karena emiten tersebut dinilai bagus baik dalam sektor finansialnya dia ataupun dalam sektor reputasi dan kinerjanya dia dan popularitasnya dia gitu. Jadi kenapa BCA, Mandiri, BRI bisa disebut sebagai saham blue chip gitu. Karena pertama sektornya itu dikenal banyak dengan masyarakat luas, kinerjanya juga terlihat jelas. Anda coba lihat di mana-mana akan ada cabang dari 3 bank tersebut. Dan juga dari perusahaan-perusahaan lain gitu ya. Jadi kalau misalnya arti blue chip itu ya memang nggak ada kategorinya. Saham itu bisa dikategorikan sebagai saham blue chip. Jadi yang pertama yang tadi adalah Anda harus mendiversifikasi dalam hal sektor. Yang kedua adalah dalam hal layer 1, layer 2, layer 3 gitu. Jadi kalau biasanya kayak saya beli INTP, AALI ya, sektornya beda ya. Satu sektor konstruksi, satu sektor pertanian lah gitu ya. Lalu saya ada beli sektor peternakan Cepin. Lalu terkadang saya beli sektor contoh AHLI, saya juga beli salah satu namanya CSRA gitu ya. Jadi CSRA kemarin saya ada beli ya, saya beli di sekitar 382 kalau saya nggak salah ingat ya, 382, dan target saya ya setidaknya 500 untuk sahamnya CSRA ini. Oke. Jadi kalau misalnya tadi saya ada beli di AALI, ya saya mau beli lagi, saya nggak beli LSIP, tapi saya kebetulan lihat CSRA ini ya lumayan menarik, ya. Jadi saya coba untuk sedikit di CSRA. Tentu AALI porsinya jauh lebih banyak. Mungkin CSRA ini kalau dibandingkan dengan uang yang saya tanamkan di AALI, ini mungkin cuma sekitar 20% gitu ya. 20% dari uang yang saya tanamkan di AALI saya masukin ke CSRA gitu. Lalu Anda bisa juga, ini yang maksudnya saya layar 1 dan layar 2 gitu ya. Jadi kalau layar 1 mungkin kategorinya itu AALI, LSIP ya. Lalu layar kedua mungkin kita bisa kategorikan itu sebagai CSRA, TBLA mungkin ya. Ini cuma preferensi saya sendiri aja, itu nggak mungkin, bukan berarti preferensi di luar sana gitu. Jadi kalau misalnya kayak bank ya, bank mungkin sektor pertamanya bisa Anda beli kayak BCA, Mandiri. Sektor kedua Anda mungkin bisa beli bank-bank lain, contoh kayak Bank Panin ya, Bank Danamon ya. Sektor ketiga mungkin Anda bisa beli bank-bank yang lain gitu ya, di luar dari bank-bank yang sudah kita sebutkan tadi di atas. Jadi ingat, diversifikasi itu penting bagi Anda yang baru-baru join di dunia saham. Karena itu akan jauh meminimalisir resiko yang akan Anda tanggung dalam hal fluktuasi harga yang terjadi di pasar modal. Jadi saya harap bahwa Anda belajar untuk tidak mengejar angka dalam waktu yang sangat dekat gitu ya. Jangan selalu bilang aku pengen dapat 100 juta dalam waktu setahun gitu. Padahal modal Anda cuma 20 juta. Apakah mungkin di pasar modal bisa 20 juta dalam setahun naik ke 100 juta? Mungkin kalau misalnya Anda punya hoki ya, dalam kutip hoki plus skill Anda dalam hal menganalisa charting gitu. Jadi bahwa jangan selalu bilang bahwa nggak mungkin, dunia saham itu nggak ada yang nggak mungkin ya. Di dunia saham itu nggak ada nggak mungkin. Cuman Anda juga harus plan realitas yang harus Anda capai gitu. Kalau misalnya Anda tidak bisa mendapatkan 100 juta, minimal Anda dapat berapa. Jadi saya harap video ini dapat membantu teman-teman dalam hal psikologi trading. Ya, jangan put all egg in one basket gitu. Jadi jangan masukin seluruh telur dalam satu basket. Anda harus membagi-bagikannya. Apalagi sekarang kondisi pasar sedang tidak stabil ya, sedang tidak stabil. Saham bisa turun drastis karena Covid
lalu naik lagi karena ekspektasi vaksin. Kita nggak tahu ke depannya akan ada apa lagi. Tapi kita harapin perekonomian tetap bisa berjalan, ya. Lalu kita harapin COVID ini segera selesai biar kita bisa kemana-mana deh, ya. Karena kalau misalnya nggak bisa travel itu ribet banget gitu ya. Maksudnya nggak bisa travel, bukan travel luar negeri, tapi travel ke antar kota, antar pulau aja susah sekarang. Oke, mungkin sekian dari video kali ini. Saya harapin video ini dapat membantu teman-teman yang masih pemula, ya, masih pemula dalam hal pasar modal. Oke, sekian videonya. Terima kasih telah menonton. Kita jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye-bye.